Halo IKM FHUI, selamat datang di Rehpot, podcast PMB FHUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat ya. Perkenalkan, nama saya Alda Yunik, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2020 dan akan menjadi host pada Rehpot kali ini. Tema dari podcast kali ini adalah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah seputar pengenalan kepada seluruh mahasiswa UI, termasuk mahasiswa FHUI tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pelaksanaannya. Kenapa sih podcast episode mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu penting banget? Tujuan membahas topik podcast kali ini yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa FHUI mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selama ini mungkin sudah sering kita dengar. Selain itu, tujuannya adalah juga untuk memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa FHUI mengenai bentuk kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang akan dilaksanakan dalam program Kampus Merdeka. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting nih, untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa UI, termasuk mahasiswa FHUI. Pada podcast kali ini, Rehpot mengundang narasumber yaitu Bapak F. Asta Ekadianto, ST MSc, selaku Direktur Center of Independent Learning UI atau CIL UI. Halo Pak Asta, apa kabar Pak? Halo, selamat siang Alda. Bapak sehat Pak? Sehat. Baik, kita langsung saja mungkin ya Pak ke topik pembahasan kita karena saya yakin pasti semuanya sudah tidak sabar nih untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Kampus Merdeka. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu nih Pak, Kampus Merdeka meskipun sebelumnya udah sering dengar gitu. Untuk itu apa sih Pak sebetulnya program Kampus Merdeka itu? Ya, Kampus Merdeka sebenarnya merupakan program yang dicanangkan pertama kali tahun 2020 itu melalui sebenarnya peraturan menteri juga. Jadi ada peraturan menteri atau Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Dan di dalamnya itu mencantumkan tentang kampus merdeka atau khususnya sebenarnya Merdeka Belajar dalam konteks kampus merdeka. Jadi kampus merdeka ini sebenarnya ingin untuk mengurangi atau bahkan katakanlah menyederhanakan peraturan-peraturan terkait dengan mungkin bukan berarti menyederhanakan dalam arti mengurangi kompleksitas, tetapi mengefisiensikan proses pembelajaran khususnya di perguruan tinggi. Dalam hal ini di program S1 khususnya ya, dan juga di diploma atau D3, D4. Jadi salah satu dari kegiatan atau salah satu dari ujung tombak kegiatan Kampus Merdeka itu yang terkait dengan mahasiswa khususnya itu adalah kegiatan Merdeka Belajar. Mungkin nanti akan lebih fokus ke situ. Karena selain itu Kampus Merdeka juga mencakup banyak hal, termasuk juga dosennya, termasuk juga program studinya, ya, kurikulumnya dan banyak hal lain. Tapi dalam konteks mahasiswa yang paling utama memang adalah kegiatan Merdeka Belajar di dalam Kampus Merdeka itu. Baik, berarti tadi kita sudah mengetahui ya Pak, kalau misalnya latar belakang dibentuknya Kampus Merdeka ini sebetulnya untuk menyederhanakan proses pembelajaran dalam perkuliahan. Nah, sebetulnya bagaimana sih Pak bentuk kegiatan pembelajaran dalam pelaksanaan program-program di Kampus Merdeka ini Pak? Ya, sebenarnya kalau saya bilang menyederhanakan tadi mungkin kurang tepat ya, artinya sebenarnya ada perubahan di dalam situ. Tapi ujungnya adalah kegiatan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh mahasiswa itu nanti tidak hanya dilakukan di kampus. Itu sebenarnya. Jadi mungkin lebih kompleks bahkan bukan sederhana. Tapi akibatnya mahasiswa sekarang mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan mitra kampus. Jadi saya mengatakan lebih bagus mitra kampus daripada di luar kampus. Karena memang tempatnya pasti di luar kampus. Tapi dengan mitra, jadi ada kemitraan di sini. Nah, mahasiswa bisa mengambil saat ini ada 8 bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang bisa diambil oleh mahasiswa. Nah, mungkin kalau saya bisa share slide-nya, satu slide terkait dengan itu. Ya.
Bentar. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 8 kegiatan dan ini ada bentuk-bentuk yang sebenarnya sudah dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Bentuk pertama adalah pertukaran mahasiswa atau sekarang yang disebut dengan pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu kegiatan pertukaran mahasiswa yang dilakukan khususnya dalam negeri. Itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka antara universitas-universitas yang ada di Indonesia, ya di tanah air, atau bahkan pertukaran mahasiswa terutama khususnya studi ke universitas yang ada di luar negeri. Itu sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Kemudian juga kegiatan magang yang sekarang ini cukup intens, jadi banyak mahasiswa UI juga dan bahkan boleh dibilang peminatnya sangat tinggi ya untuk melakukan kegiatan magang. Kemudian juga ada kegiatan mengajar di sekolah dan ini sudah dari UI tahun 2021 ini sudah selesai melaksanakan paling tidak satu batch atau batch pertama kegiatan kampus mengajar. Jadi benar-benar mengajar atau berperan di dalam proses pembelajaran sekolah. Kemudian juga kegiatan penelitian atau riset yang tradisinya adalah tentu saja salah satunya adalah program kreatif mahasiswa atau PKM. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sekarang banyak dibuka khususnya untuk kegiatan research dan juga ke misalnya lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga riset yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya itu adalah kegiatan membangun desa atau KKN tematik. Ini sebenarnya di UI sudah dari semua kegiatan ini juga banyak dilakukan di kemahasiswaan ya, dan ini saya tahu bekerja sama dengan tentu saja lembaga pemerintah bahkan TNI untuk melakukan kegiatan KKN tematik ini. Nah, kemudian studi dan proyek independen ini juga sudah berlangsung dan ada yang sudah selesai juga, yaitu ada program Bangkit namanya, dan itu bekerja sama dengan Google. Jadi Google menawarkan satu program studi di mana mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan 3 stream. Jadi ada machine learning, ada cloud computing, dan ada mobile development. Dan itu sampai ke sebuah capstone project yang nanti kemudian akan menjadi startup. Nah, ini juga sudah berlangsung dan mudah-mudahan juga akan berlanjut. Kemudian kegiatan wirausaha, di mana mahasiswa bisa katakanlah mendapatkan pendanaan bahkan ya pembimbingan dan pendanaan untuk mengembangkan kegiatan wirausaha yang dirintisnya. Jadi di sini nanti akan masuk di dalam suatu bursa kewirausahaan, yang masuk di dalam suatu mungkin katakanlah komunitas yang akan membangun profesionalisme mereka di bidang wirausaha. Kemudian terakhir adalah proyek kemanusiaan yang dalam hal ini tentu saja melibatkan misalnya lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah ya, yang terkait dengan tentu saja berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya di Indonesia saat ini yang kita lihat antara lain terkait dengan bencana bahkan juga mungkin pandemi. Dan itu merupakan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang saat ini itu masuk di dalam katakanlah pembinaan maupun pelaksanaannya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan sebetulnya pilihan dari program untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat banyak ya Pak. Tadi ada 8 program dan jenisnya pun bermacam-macam pula, betul ya Pak? Betul. Jadi mahasiswa bisa memilih mau mana aja. Ya tentu saja masing-masing punya kredit yang berbeda-beda. Ya ada yang 20 SKS, ada yang 15 SKS, dan ada yang mungkin ya misalnya contoh kalau studi independen atau mungkin bahkan kegiatan-kegiatan ada micro kredensial itu bisa saja jumlah SKS-nya bahkan lebih sedikit, tapi tetap dilaksanakan katakanlah di luar kampus atau di luar program studi. Baik. Nah, masih berkaitan nih Pak dengan sistem belajar dari Kampus Merdeka ini. Bolehkah Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih sebetulnya itu hak belajar 3 semester di luar program studi yang menjadi salah satu bagian dari program kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka, Pak? Baik. Untuk itu mungkin saya tampilkan informasi tentang apa itu hak belajar dari mahasiswa. Nah, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini menyatakan bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran
di dalam program studi dan di luar program studi. Nah, tentu saja ketika kita bicara Merdeka Belajar, maka ini pelaksanaannya di luar program studi sebenarnya. Nah, apa itu yang namanya di luar program studi? Banyak yang mengatakan 3 semester. Ya, memang. Atau ketiga semester itu maksimal yang bisa dilakukan. Tetapi di dalam SNDikti memang disebutkan bahwa ada katakanlah 2 kriteria di dalam hal ini. Yang pertama adalah maksimum 20 SKS atau 1 semester di luar program studi pada program pendidikan tinggi yang sama. Jadi sebenarnya mahasiswa tidak belajar keluar dalam konteks ini, tapi belajar mengambil 20 SKS di luar program studi. Jadi misalnya yang selama ini di UI mungkin dilakukan adalah lintas program studi. Mahasiswa yang mengambil misalnya program studi ilmu hukum misalnya bisa juga mengambil mungkin mata kuliah maksimal 20 SKS di program studi yang lain atau bahkan di beberapa program studi yang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, itu 20 SKS itu setara kurang lebih 1 semester meskipun dalam mengambil apakah langsung 1 semester 20 SKS atau misalnya katakanlah dicicil. Nah, itu teknis saja. Kemudian yang berikutnya adalah maksimum 40 SKS atau setara kurang lebih 2 semester di luar perguruan tinggi. Di luar perguruan tinggi ini artinya bisa di benar-benar ya misalnya di industri atau di dunia usaha ya, atau mungkin di lembaga pemerintahan maupun riset seperti yang tadi disebutkan, ataupun bisa juga di perguruan tinggi yang berbeda, misalnya di perguruan tinggi mitra, misalnya dari UI ke universitas lain yang dilakukan di program pertukaran mahasiswa merdeka sekarang ini adalah bahwa mahasiswa dari Pulau Jawa itu bisa mengambil kegiatan perkuliahan pertukaran pelajar mahasiswa dengan universitas yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi memang target modelnya seperti itu, sehingga membangun juga selain dari pembelajaran juga wawasan terkait dengan Nusantara. Ya, itu contohnya. Juga misalnya kegiatan pembelajaran di luar kampus yang terkait dengan universitas mitra yang ada di luar negeri. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan maksimum 40 SKS. Jadi bisa digandeng, bisa digabung antara misalnya mau magang 20 SKS misalnya, kemudian ambil lagi misalnya 20 SKS penelitian ataupun pertukaran pelajar misalnya. Itu bisa saja dilakukan ya, tentu saja dengan memperhatikan ya, yang kita perlu pastikan adalah memperhatikan capaian pembelajaran dari program studi itu harus dipenuhi. Jadi tetap kurikulum yang ada di program studi asal itu tetap harus dipenuhi. Demikian. Baik, berarti hal ini tuh berkaitan dengan sistem pengambilan SKS di luar program studi yang ketentuannya tadi Bapak sudah sangat rinci menjelaskan satu persatu gitu ya Pak? Ya, betul. Baik, tadi dari pilihan-pilihan program yang ada di dalam program Kampus Merdeka Belajar ini, dan juga dari sistem pengambilan SKS sebetulnya kita bisa lihat sangat banyak ya Pak, sepertinya pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka ini. Namun biar lebih jelas nih Pak, mungkin Bapak boleh menjelaskan tidak siapa saja sih Pak sebetulnya pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka? Ya, kalau mungkin ya, saya ingin menangkap pertanyaan ini dengan mungkin sedikit memperkenalkan tentang pertama Center for Independent Learning sendiri. Jadi pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar di Universitas Indonesia ya, itu dipusatkan di Center for Independent Learning. Nah, ini artinya bahwa sebenarnya kalau kita lihat bentuk kegiatan Merdeka Belajar itu bisa saja dikelola oleh berbagai unit yang ada di Universitas Indonesia. Dan juga tentu saja pihak eksternal atau pihak luar, karena mitra kita itu tentu saja bukan di UI tetapi di luar UI. Nah, jadi ketika mitra menawarkan program-programnya ke Universitas Indonesia, maka mereka bisa saja masuk melalui berbagai unit yang ada di Universitas Indonesia. Antara lain, saya akan sebutkan Direktorat Kemahasiswaan itu paling banyak nanti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Merdeka Belajar. Kemudian mungkin juga Direktorat Pendidikan, dan kemudian juga ada beberapa direktorat lain ya, misalnya tentu saja pengembangan akademik, ya karena sangat berkepentingan dengan katakanlah
terkait dengan kurikulum, ya, terkait dengan standar kualitas dan sebagainya. Kemudian juga unit-unit lain termasuk mungkin juga yang terkait dengan hubungan dengan industri maupun alumni, karena alumni itu merupakan juga salah satu yang sangat berperan di dalam kegiatan Merdeka Belajar. Jadi kegiatan Merdeka Belajar itu adalah membuka kesempatan mahasiswa untuk bisa menggali pengalaman belajar mereka di luar kampus sebenarnya. Artinya benar-benar berada di dalam suatu lingkungan yang nyata dengan implementasi dan permasalahan di dunia nyata. Ya, tentu saja harapannya terkait dengan bidang keilmuan atau kompetensi dari mahasiswa tersebut atau yang sedang dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Nah, mitranya ya tadi, ya bisa industri, di dunia industri sangat banyak di dunia industri yang sekarang mulai katakanlah bermitra dengan universitas, bahkan salah satu yang menjalankan kegiatan Merdeka Belajar yang paling utama saat ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dikti. Nah, mereka mengembangkan aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau ya aplikasinya bernama Merdeka Belajar, ya, .kemdikbud.ui.go.id, dan yang dilakukan oleh mereka adalah mengelola kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar yang sekarang ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan banyak mitra yang sudah terlibat di situ, ya, baik dari industri, baik dari sekolah-sekolah, ya, kemudian dari katakanlah industri besar juga ada, misalnya contoh Google yang kemarin baru saja melaksanakan program Bangkit itu. Kemudian juga pihak kementerian, sebagai contoh Universitas Indonesia telah menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian, dan salah satu yang sekarang mungkin akan menjadi salah satu kegiatan kunci Merdeka Belajar adalah Kementerian Kemenko Ekonomi. Nah, Kemenko Ekonomi ini terkait terutama dengan persiapan G20 yang akan dilakukan tahun 2022, di mana UI adalah salah satu mitra dengan kementerian tersebut. Jadi baik dari dosen maupun mahasiswa itu diharapkan terlibat di dalam program tersebut. Dan nanti ada kesempatan-kesempatan magang, mungkin juga riset terkait dengan itu, dan mahasiswa bisa mendaftar melalui CIL untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya mitra banyak sekali, ya, termasuk tadi saya sebutkan alumni, ya, tentu saja dengan network, dengan katakanlah hubungan industri maupun asosiasi atau organisasi yang terkait, lembaga-lembaga non pemerintah NGO itu juga beberapa menawarkan, termasuk terutama industri-industri yang ada di sekitar kita di Indonesia dan juga yang dari luar negeri. Jadi ada beberapa mitra yang memang mengkhususkan diri untuk katakanlah menyalurkan mahasiswa yang akan mengambil magang di luar negeri. Jadi beberapa bahkan Indonesia ini dengan adanya kegiatan Merdeka Belajar ini sudah dikenal oleh negara tetangga, dan mereka berminat sekali untuk bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang potensial untuk bahkan magang di industri-industri yang ada di luar negeri. Jadi ini luar biasa mitra kita. Termasuk juga universitas mitra yang selama ini bekerja sama dengan UI, ya, terkait dengan pertukaran mahasiswa. Bahkan banyak universitas-universitas luar negeri yang sekarang ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga membuka pintu mereka agar bisa diambil atau dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia ataupun dari UI. Demikian. Baik, berarti memang betul-betul banyak ya Pak dari pihak atau unit internal UI, terus ada juga mitra-mitra eksternal dari UI, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun mungkin boleh nggak sih Pak merincikan mengenai peran Center of Independent Learning sendiri dalam program Kampus Merdeka di lingkup UI sendiri Pak? Ya, Center for Independent Learning ini baru diresmikan secara soft launching-nya pada Dies Natalis UI tahun 2021, itu bulan Februari. Dan kemudian pembentukan unitnya itu segera setelah itu. Dan tugas utamanya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah sebagai agregator dari implementasi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan artinya bahwa tadi
Ya, bentuk kerjasama apapun, baik dari fakultas, jadi fakultas bekerjasama dengan mitra di luar terkait dengan pembelajaran, kemudian unit-unit yang ada di PAU, yang ada di rektorat, di universitas, maupun juga lembaga-lembaga pemerintah seperti kementerian, itu akan berinteraksi dengan CIL untuk membuka kesempatan mengikuti kegiatan Merdeka Belajar bagi mahasiswa di Universitas Indonesia. Dan CIL berfungsi sebagai agregator, jadi dia akan mengumpulkan semua informasi tersebut dan kemudian yang kedua, yang paling penting adalah menjadikan CIL sebagai marketplace dari kegiatan tersebut. Jadi mahasiswa itu nanti bisa mengambil materi atau kegiatan pembelajaran yang ada, ya, termasuk juga kesempatan untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar, melakukan pendaftaran, ya, melalui CIL, ataupun mendapatkan informasi tentang pendaftaran, karena ada beberapa mitra yang juga membuka aplikasi pendaftaran di unitnya. Jadi misalnya contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi saya sebutkan, itu punya aplikasi sendiri untuk Merdeka Belajar, tetapi tetap koordinasinya dengan CIL. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti CIL akan menjadi pusat data untuk Merdeka Belajar. Artinya semua kegiatan mahasiswa yang terkait dengan Merdeka Belajar, yaitu yang di luar kampus, itu akan dicatatkan datanya melalui CIL. Jadi misalnya sebagai contoh, mulai dari proses pendaftaran, kemudian setelah itu nanti ada proses kegiatannya, di situ nanti ada peran dari dosen di program studi masing-masing atau di universitas untuk melakukan pembimbingan atau pendampingan bagi mahasiswa. Itu juga nanti akan melalui CIL, jadi monefnya akan melalui CIL. Kemudian setelah hasil yang diperoleh, jadi setelah mahasiswa selesai melakukan kegiatan Merdeka Belajar, dan kemudian hasilnya misalnya sertifikat, transkrip, maupun hasil laporan kegiatan, itu semua itu akan dikumpulkan di CIL. Jadi mahasiswa menyerahkan informasi itu melalui CIL, dan kemudian CIL akan melakukan pencatatan data akademik dan melakukan pelaporan, karena kegiatan Merdeka Belajar ini harus juga merupakan indikator yang dilaporkan ke kementerian. Demikian. Jadi prosesnya memang panjang, karena terutama kegiatan Merdeka Belajar ini tidak cuma kegiatannya saja yang menjadi penting, tetapi juga transfer kreditnya penting. Jadi transfer kredit itu perlu proses, dan untuk melakukan pemrosesan transfer kredit itu tentu saja tidak hanya melibatkan CIL, tapi juga melibatkan mahasiswa sendiri untuk secara detail menginformasikan apa yang dia lakukan ketika melakukan kegiatan Merdeka Belajar, dan kemudian dari pihak fakultas ataupun dari pihak program studi dapat melakukan evaluasi untuk menentukan bagaimana skema transfer kreditnya. Demikian. Memang berarti peran dari Center of Independent Learning itu sangat sentral ya Pak dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar, karena tadi Bapak juga sudah sangat merincikan mengenai bagaimana CIL ini ternyata berperan sebagai pusat, kalau bisa saya katakan, pelaksanaan program Merdeka Belajar, apalagi di lingkup UI sendiri. Betul. Jadi bukan hanya sebenarnya tugasnya CIL bukan hanya untuk mahasiswa UI saja, karena nantinya kan UI juga akan menjadi tempat bagi mahasiswa di luar UI untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar mereka. Jadi resiprokal, atau boleh dibilang memang arahnya tidak hanya dari UI keluar, tapi juga dari luar ke UI sebagai mitra. Baik, berarti sebetulnya ruang lingkupnya lebih luas lagi daripada hanya di lingkup UI saja, begitu ya Pak? Betul. Nah, mungkin tadi kita sudah bercerita nih Pak mengenai bagaimana sih, apa sih itu program Merdeka Belajar, apa saja sih pilihan-pilihan programnya, terus dari tata cara mekanismenya. Saya yakin pasti para pendengar podcast ini sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana sih cara mahasiswa UI dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, Pak. Ya, baik. Mungkin ini saya ingin menekankan juga, mungkin pertama adalah bagaimana mekanisme salah satu beberapa contoh kegiatan Merdeka Belajar. Jadi ini yang paling utama mungkin pertama adalah pertukaran mahasiswa.
Jadi ini yang perlu diketahui ya, meskipun mahasiswa sendiri posisinya sebenarnya lebih sederhana di sini, karena posisinya adalah mahasiswa hanya perlu berinteraksi dengan CIL ya, marketplace CIL, atau dalam konteks lain juga selain dengan melalui CIL juga bisa langsung mendaftar ke situs kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, di mana di situ ada banyak kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Ya. Jadi, kenapa saya mengatakan ada minimal ada dua bentuk atau dua jenis atau dua aplikasi di sini. Jadi, mahasiswa bisa mendaftar melalui CIL atau mendaftar melalui situs Kampus Merdeka Kemdikbud. Salah satunya adalah bahwa memang kegiatan Merdeka Belajar ini dikelola secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, khusus untuk kesempatan yang cukup luas bagi seluruh mahasiswa di Indonesia, jadi tidak cuma di UI. Jadi dalam hal ini ketika mendaftar melalui Kemdikbud, maka mahasiswa UI akan bersaing atau berkompetisi tidak hanya dengan internal UI, tetapi juga dengan mahasiswa dari universitas lain. Demikian. Nah, itu yang pertama. Nah, artinya kalau sudah melalui kementerian, maka tentu saja program tersebut otomatis sebenarnya sudah dapat diserap di UI sendiri. Ya, tinggal nanti bagaimana mekanisme atau prosesnya. Nah, tetapi kalau misalnya dikelola dari CIL, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui CIL itu harus memiliki bentuk kerjasama, baik MOU maupun MOA dari pihak mitra, ya, dan kemudian baru bisa ditawarkan ke marketplace CIL. Jadi itu dua hal. Jadi yang pertama, kalau melalui kementerian, maka CIL pada prinsipnya akan mencatatkan dan mendata, karena kami pasti punya PIC terkait dengan program-program tersebut. Jadi dalam hal ini nanti mahasiswa yang mendaftar dapat kami monitor, dapat kami proses, ya, sehingga pada saat melaksanakan kegiatan itu sudah dapat tersinkronisasi dengan baik. Nah, tinggal mungkin yang pertama yang perlu dilakukan mahasiswa adalah memeriksa informasi terkait dengan persyaratan pendaftaran, ya, baik di marketplace CIL maupun yang ada di Kementerian Kemdikbud, di kampus Merdeka Kemdikbud.go.id, dan kemudian melakukan pendaftaran. Jadi membuat akun, kemudian memilih program yang diminati. Nah, ketika program itu sudah dipilih, maka kemudian ini proses berikutnya sebenarnya adalah mahasiswa perlu nantinya akan mendapatkan rekomendasi atau surat persetujuan dari universitas. Jadi tidak langsung bisa terdaftar dan bisa mengikuti kegiatan sebelum ada rekomendasi maupun persetujuan dari universitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program atau kegiatan Merdeka Belajar ini akan mendapat ditransfer pendidikan. Nah, siapakah yang akan memberikan persetujuan atau rekomendasi tersebut? Tentu saja adalah fakultas masing-masing. Ya, dalam hal ini dosen pembimbing akademis itu akan membantu untuk melakukan pembimbingan, merekomendasikan apakah kegiatan ini cocok dengan pembelajaran, karena Merdeka Belajar ini membutuhkan waktu atau beban studi yang cukup lama, 20 SKS. Jadi 20 SKS itu kalau saya tunjukkan ini, saya mungkin ingin menunjukkan, meskipun nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut, tetapi 20 SKS itu setara dengan 16 minggu dengan jumlah jam 560 jam atau sampai 24 minggu dengan setara 840 jam kegiatan. Itu kurang lebih. Jadi kalau kita lihat itu cukup intens sebenarnya kegiatan tersebut. Jadi hampir sama seperti studi satu semester. Dan beban itu nyata, real. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa beban itu ringan-ringan saja. Ya, jadi oleh karena itu program pembimbing akademis itu perlu untuk membantu mengevaluasi sekaligus menyarankan bahwa program-program itu cocok atau tidak dengan si mahasiswa. Dan ini sangat menentukan karena keberhasilan mahasiswa dalam studi di program studinya dan tepat waktu tentu saja lulusnya itu sangat ditentukan dengan tentu saja konsultasi dengan pembimbing akademis.
Jadi nanti dari rekomendasi itu mahasiswa akan mengambil dan mendaftar, dan setelah terpilih atau terseleksi, maka yang bersangkutan bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan kurang lebih sebanyak atau selama 16 minggu apabila itu setara 20 SKS. Demikian. Nah, Pak Asta sudah menjelaskan dengan sangat rinci nih mengenai apa saja tahap-tahap maupun syarat-syarat yang harus kita ingat dan lakukan untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mencatat ataupun mengingat tahap-tahapan yang sudah dirincikan oleh Pak Asta satu persatu tadi. Nah, Pak Asta, aku ingin bertanya nih Pak, sebetulnya apa sih Pak manfaat berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka ini? Oke, manfaatnya apa? Nah, ini mungkin menarik. Kalau kita lihat perkembangan terutama di era sekarang ini, ya, di milenial, kita bilang pasca milenial, itu ditandai dengan salah satu yang cukup marak sejak 2 tahun lalu adalah revolusi industri 4.0 atau Industrial Revolution 4.0, di mana revolusi 4.0 ini kuncinya itu adalah ada 3 hal. Yang pertama tentu saja teknologi informasi atau IT yang terkait dengan tentu saja segala hal yang berhubungan dengan internet dan kawan-kawannya, ya, atau teknologi informasi. Yang khususnya kalau kita bicara teknologi informasi berarti data. Jadi kemampuan kita dalam benar-benar mengembangkan atau katakanlah meningkatkan kinerja baik dari sisi perusahaan maupun dari produk dan sebagainya itu berbasis data. Jadi semua bidang ilmu itu membutuhkan keahlian untuk bisa mengolah atau menganalisa data. Dan data itu data real, data dari teknologi informasi. Jadi bukan sembarang data. Jadi data yang kita ambil entah dari Twitter, semua sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial gitu ya. Termasuk juga aplikasi yang terkait dengan internet, bahkan dengan teknologi-teknologi baru seperti IoT dan sebagainya. Nah, jadi semua bidang, ya baik misalnya ilmu hukum, ya, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu mungkin juga eksakta, sains, tek, kemudian juga ilmu kedokteran, ya, dan sebagainya, itu semua membutuhkan keahlian itu. Termasuk juga relevansinya dengan industri, karena industri berkembang dan membutuhkan keahlian-keahlian baru. Nah, keahlian baru ini tidak mudah untuk bisa didapatkan di dalam kampus, ya, dan program studi maupun fakultas di Universitas Indonesia juga menyadari bahwa industri 4.0 ini harus didukung oleh setiap bidang ilmu. Nah, jadi untuk bisa memberikan atau melakukan bridging pada mahasiswa supaya ketika lulus dapat langsung katakanlah terjun ke masyarakat, dapat langsung bisa bekerja di bidang profesinya masing-masing, tapi tidak hanya itu, tapi juga mampu bekerja di dalam tim yang terdiri dari multidisiplin sebenarnya, terdiri dari bermacam-macam keahlian, ya, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu atau katakanlah sekarang ini kuncinya adalah inovasi misalnya berdasarkan kontribusi dari masing-masing dengan kemampuan yang real, jadi pengalaman belajar yang nyata. Jadi problemnya nyata di industri, problemnya di masyarakat, dan kemudian bisa langsung melihat sendiri apa yang sebenarnya menjadi masalah atau isu-isu utama di masyarakat dan mampu untuk langsung membawa solusi itu dan mengembangkan ke masyarakat. Jadi mengimplementasikannya secara langsung di industri. Nah, kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa didapatkan di kampus. Dan kalau kita bermitra dengan di luar kampus untuk melakukan kegiatan seperti itu, maka minimal mahasiswa dapat memiliki pengalaman belajar yang lengkap. Jadi tidak hanya case study, katakanlah kalau di kampus Anda dapatnya hanya contoh soal gitu ya. Ini benar-benar soal yang real, soal yang nyata, yang bisa dikerjakan dan benar-benar memberikan impact pada masyarakat. Nah, itu sangat penting. Apapun bentuk kegiatannya, perlu diingat bahwa sebagai mahasiswa Anda punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengambil atau menggali pengalaman dari dunia nyata. Itu sebuah kesempatan yang sangat jarang. Dan baru di Indonesia, jujur saja. Jadi apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini sebenarnya sebuah kegiatan atau sebuah bentuk yang cukup revolusioner terhadap pendidikan, terutama di bidang pendidikan S1 maupun D3. Ya. Tapi ini bisa menjawab tantangan industri 4.0 ke depan.
Ini yang diharapkan. Baik, memang sebetulnya berarti manfaatnya itu sangat banyak dan sangat relevan ya Pak dengan kebutuhan zaman sekarang maupun di masa depan yang akan kita hadapi nanti sebagai mahasiswa. Betul, betul sekali. Oke, dengan demikian, perbincangan tadi menandai berakhirnya podcast kita pada hari ini. Tidak terasa ya, senang banget kali ini kita dapat sangat banyak pengetahuan mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya Pak. Terima kasih Pak Asta sekali lagi atas penjelasannya yang sangat komprehensif mengenai program ini. Semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa UI termasuk mahasiswa Fakultas Hukum UI ya Pak. Ya, mudah-mudahan juga semua mahasiswa yang ada di UI, Anda dapat kesempatan yang luar biasa untuk belajar secara real di dunia nyata, dengan permasalahan yang real. Ya. Jadi tinggal sekarang menyusun strategi terhadap kegiatan yang Anda akan ambil, baik nanti untuk katakanlah baik ketika Anda nanti masuk misalnya di semester ke-5 atau bahkan sebelumnya kalau memang ada kesempatan juga bisa Anda ambil ya, meskipun memang targetkan di tahun yang ke-3 kurang lebih lah, di semester 5 sampai semester 8 itu kegiatan Merdeka Belajar itu dianggap dapat diambil oleh mahasiswa karena sudah cukup, artinya mahasiswa sudah mendapatkan keahlian atau kompetensi yang cukup ya untuk bisa melakukan kegiatan itu. Jadi mudah-mudahan sukses ya, pada seluruh mahasiswa terutama di Fakultas Hukum untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar, ya tentu saja sukses untuk studinya nanti, dan begitu lulus mudah-mudahan dapat langsung berkecimpung atau berperan di masyarakat dan memberikan impact yang signifikan bagi tentu saja bangsa dan negara. Betul sekali, soalnya sayang sekali pula kalau tidak dimanfaatkan kesempatan berharga seperti ini, apalagi dengan segudang manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asta. Baik, jangan lupa bagi para pendengar untuk mengikuti media sosial PMB FHUI 2021, yaitu Instagram di @PMB-FHUI 2021, Line official account di @ahg0283i, di Twitter di @PMB-FHUI 2021, di TikTok @PMB-FHUI 2021, dan di YouTube PMB-FHUI 2021 untuk mengetahui segala informasi mengenai PMB dan juga untuk mendengarkan episode-episode podcast lainnya. PMB-FHUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon.